Profesi petani dibilang menjanjikan pasti ya. Saya punya anak 2, istri. Tapi selama ini di kondisi pandemi ini masih bisa untuk mengcover ya dari profesi saya hari ini menjadi petani kota yang menggarap hanya kurang lebih 200 meter persegi ini, tapi bisa sih sebetulnya untuk membiayai ya kehidupan atau kebutuhan. Karena tapi ya harus berinovasi sebetulnya. Halo, perkenalkan nama saya Erbambang Kuspriyatna, profesi saya petani kota di daerah Jakarta Selatan. Awalnya saya salah satu karyawan di perusahaan swasta di Jakarta, karena memang kondisi pandemi dan perusahaan juga mandek juga, tidak berjalan. Saya mencari inovasi seperti solusi untuk tetap bisa bagaimana menghidupi keluarga. Nah, salah satunya memang ada kesempatan untuk ya kembali lagi ke pertanian. Ketika kita tanam full banyak beberapa bedeng ini kita jual juga gitu. Bahkan sebagian pelanggan juga sudah ada pemesanan, ada PO gitu, pre-order dulu untuk pemesan ini. Jadi saya sekali lagi tidak pernah takut ya kehilangan customer gitu. Tapi karena ini organik, jadi mereka percaya. Dan saya pernah juga nawarin ke petani konvensional, karena di lahan saya nggak ada, dan itu dia menolak gitu, customer saya menolak, saya tidak mau katanya, saya maunya dari kebun Pak Bambang itu karena organik. Kami sih biasa jual seikat itu 7.500, itu ikatan yang agak cukup besar lah, kurang lebih segini itu 7.500. Nah, ini dipastikan ini sehat lah. Ukuran bedengan yang dipanen ini kan kurang lebih sih panjang sekitar 5-6 meter, lebarnya 2 meter, jadi bisa dapat sekitar 15-20 ikat. Jadi per ikatnya tadi bicara rupiah itu 7.500. Memang lahan ini saya dapat itu memang ada bentuk kerjasama sebetulnya, karena pas pandemi itu kebetulan juga saya selalu dikasih jalan, artinya dipertemukan dengan sebetulnya sudah lama kenal gitu yang pemilik tanah ini, tapi memang lahan ini awalnya lahan yang tidak tergarap dan tidak terurus gitu. Luas lahan ini sebetulnya tidak luas, kurang lebih sekitar 200 meter yang saya garap ya. Yang saya garap itu kurang lebih 200 meter, dan yang bisa ditanami sih ada beberapa yang memang saya harus putar otak bagaimana, karena awalnya ini tempat pembuangan puing gitu. Jadi puing-puing itu disimpan di sini, dan ini adalah lokasi yang pasti kerendam kalau hujannya deras gitu. Jadi ini dipinjamkan, bahkan juga si pemilik tanah ini sangat mendukung apa yang saya ajukan. Ternyata memang sangat mendukung, dan saya proses sampai berjalan sampai sekarang.
lahan kami itu memang biasa kerendam banjir kalau hujannya cukup deras. Di lokasi Jakarta Selatan di Kebayoran Lama ini memang ini wilayah yang lumayan rendah dari sana, air tumpahnya ke sini. Ini nggak ada saluran. Jadi salah satu menanggulanginya adalah ya seperti ini, pembuatan biopori di beberapa titik. Jadi dari mulai juga saya udah membuat beberapa titik, selain untuk menahan air untuk biar menyerap ke bawah, juga sebenarnya pemulihan tanah. Karena di sini juga kami selalu biasanya sampah dapur, rumput, daun-daun seperti bambu kering itu untuk dimasukkan ke biopori, nanti lambat laun dia membusuk dan jadi pupuk. Makanya ada solusi, karena ini sudah ada di lahan gitu kan, di kebun ini ya saya gunakan, dan itu salah satu untuk mengatasi, dan itu perubahannya lumayan cukup ada. Jadi kemarin banjir yang cukup hujan yang cukup deras ya, yang memang mengakibatkan banjir, ini hanya semata kaki lah, dan itu selesai dalam beberapa jam gitu perubahannya. Untuk tambahan penghasilan di keluarga khususnya masa pandemi ini memang bukan hanya dari hasil yang kami dapatkan. Makanya saya di sini kerjasama dengan istri yang memang edukator di pendidikan gitu kan. Makanya di kebun ini saya mengadakan seperti kelas berkebun. Selain itu juga kami menjual pupuk, ya, pupuk kompos, ada pupuk kandang, kerjasama dengan petani lokal yang lain gitu, yang memang sudah ada hubungan lah ya. Lalu ada juga tanaman-tanaman, bibit gitu yang kami jual untuk menambah gitu masukan. Jadi ini adalah proses kami sedang panen kompos. Panen kompos. Memang ini sudah usianya sudah hampir 5 bulan ya. Jadi awalnya searea ini adalah tempat sampah jugangan. Kedalamannya bisa 1,5 meter kalau tidak salah. Dan itu ditumpuk sampah-sampah organik, sampah daun, sampah organik, sampah rumah tangga. Jadi di sini. Tapi ada beberapa isi memang masih ada sampah plastik yang tercampur. Ini juga salah satu yang jadikan penghasilan. Jadi penghasilan dari penjualan kompos. Karena ini murni, komposnya tidak alami gitu. Betul-betul tadinya jugangan yang memang disediakan oleh pemilik tanah untuk buang sampah organik di lokasi ini. Jadi ini lumayan sebetulnya karena ketutup. Ini biasanya kami packing 2 kilo. Hasil dari apa yang kita lakukan, ya, dari hasil pertanian, dari hasil sayurnya sendiri, dari hasil jual pupuk, jual benih, jual bibit, bahkan kelas berkebun sendiri, itu kalau dihitung rata-rata per bulan itu kita kisaran 5 juta lah. Saya pikir cukup lah untuk biaya untuk kehidupan ya, di ibu kota khususnya gitu. Apalagi kalau punya yang lebih luas lagi mungkin bisa lebih ya. Nah itu yang saya termotivasi untuk ini harus dipertahankan dan terus berlanjut gitu. Kan baru mau mulai nih yang di kebun saya di Bogor. Mau buat bibitnya yang nggak fullsan, enaknya yang mana ya? Yang fullsan itu ini nih, Rosella. Ini dari sini nih, Rosella ada 2 nih, Zel. Selama ini di masa pandemi ini untuk keluarga saya masih bisa tercukupi gitu. Bahkan masih bisa untuk memutar, tetap masih bisa tercover lah untuk kebutuhan-kebutuhan di rumah. Terlebih
kita sudah jelas-jelas mengurangi biaya pengeluaran untuk memasak gitu kan, karena sayur sudah disediakan di kebun seperti itu. Aku bangga punya ayah dan bunda yang menjadi petani karena jadi makanan semuanya organik dan aku tahu panennya gimana, nanamnya gimana. Kan kalau di luar enggak tuh, aku jadi cuma beli doang gitu. Aku juga bangga punya ayah petani karena jadi bisa masak sendiri di rumah, pakai panen sendiri gitu. Terus bisa dijual juga, terus bisa belajar tambah banyak tahu tentang tanaman-tanamannya. Petani itu keren.